Selamat malam saudara-saudariku. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, rindulah kami untuk belajar firman-Mu. Kuasa surga Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran kita pada saat ini adalah pendalaman dari pelajaran sepanjang minggu yang berjudul Pengharapan Perjanjian Baru. Nas firman Tuhan dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ada Yohanes pasal 14, kemudian juga Yohanes pasalnya yang ke-6, dan juga 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4. Bagaimana penjelasannya, saudara-saudara? Ada sebuah laporan tentang penganiayaan yang terjadi di Galia pada tahun 177 Masehi. Di situ mencatat bahwa para martir pertama kali dieksekusi. Kemudian mayat mereka dibiarkan membusuk tanpa dikubur selama 6 hari sebelum dibakar dan abunya dibuang ke sungai Ron. Sekarang, kata orang-orang Romawi, sekarang mari kita lihat apakah mereka akan bangkit kembali. Ini adalah merupakan catatan atau tulisan dari Stephen Cave dalam buku Immortality. Saudara-saudara, ternyata setelah kita pelajari pelajaran pada sepanjang minggu ini dan membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi, bahwa ternyata kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian juga dapat melakukan hal yang sama bagi kita, terlepas dari keadaan tubuh kita. Lagi pula, jika kekuatan yang sama itu menciptakan dan menopang seluruh, katanya, alam semesta, Tuhan pasti bisa menerjemahkan yang hidup dan membangkitkan yang mati. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Paulus sudah menuliskan hal itu. Banyak orang menafsirkan dan mengartikan akan pasal ini bahwa orang-orang yang tidur akan dibawa dengan Kristus ke dalam surga. Tetapi Rasul Paulus mengartikan bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan dari orang mati, demikianlah Allah akan membangkitkan orang-orang suci yang tidur dari kubur mereka dan membawa mereka bersama Dia ke surga. Penghiburan yang berharga, pengharapan yang mulia, bukan saja kepada sidang di Tesalonika, tetapi kepada semua orang Kristen dimanapun berada, yaitu saya juga dan saudara. Pada kedatangan Kristus yang kedua kali, mereka yang akan diangkat ke awan-awan bersama dengan Yesus akan terdiri dari dua kelompok dari bumi, yaitu mereka yang telah meninggal dan mereka yang kedua yang masih hidup. Perubahan akan berarti kebangkitan tubuh bagi orang mati di dalam Kristus dan transformasi tubuh dari orang benar yang hidup. Maka kedua kelompok akan berubah dari yang fana menjadi abadi dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Maut akan kehilangan sengat dan kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat 55. Dosa menyebabkan kematian. Ini adalah racun yang mematikan. Tetapi karena kematian Kristus di mana? Di kayu salib dan kebangkitan Kristus, Dia telah memenangkan kemenangan atas dosa dan juga kematian. Maka kita memiliki janji yang pasti akan hidup yang kekal, tubuh surgawi yang diubahkan, dan akhir dari dosa dan kematian. Semua karena apa? Karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam ini. Sebelum kita istirahat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kebenaran firman-Mu boleh menguatkan iman kami pada malam Sabat ini. Dan kami akan beristirahat, kiranya kami diberikan tidur yang nyenyak dan nyaman, sehingga kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena doa ini kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.